direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Kenapa? Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Ayo kita pulang, emang ngajak. Anda silakan tanya sama yang ngurus saya setiap hari dapur. Jadi mulia dimakan pada apa? Satu, tidak boleh lepas dari boboko. Yang kedua, tidak boleh lepas dari daun. Ketika di dapur saya ada kertas nasi, maka saya ngamuk. Kenapa? Anda memasukkan setan ke dapur ini. Kenapa memasukkan setan? Kertas nasi tidak bisa bersatu dengan air. Kertas nasi tidak bisa bersatu dengan tanah, dan itu setan bagi saya. Kenapa setan bagi saya? Di situ tidak melahirkan siklus kehidupan yang saling melengkapi, yang saling menumbuhkan. Rahman Rahim, iya karena budu wa iya karena stain. Di situ tidak melahirkan siklus Siliwangi. Orang nganggap. Kenapa saya ngomong gitu? Hei, orang-orang sombong yang merasa paling hebat di kampungnya, yang merasa paling hebat, Anda katakan, saya Dedi yang sehari-harinya di Jakarta masih mempraktekkan pola hidup desa yang sederhana. Kenapa saya marah sama knalpot, bro? Kenapa? Karena itu mengganggu telinga. Setelah mengganggu telinga, nanti mengganggu saraf. Otak kiri, otak kanannya hancur. Setelah itu apa? Terbiasa mendengar sesuatu yang keras. Dia tidak terbiasa mendengar air yang jatuh. Dia tidak bisa mendengar suara bisikan. Telinganya nanti jadi budek. Kesadaran kolektif lingkungannya dia tidak terbangun dengan baik. Kesadaran dirinya dengan semesta dia terbangun dengan baik. Setelah itu orang yang telinganya budek, maka yang berikutnya adalah suaranya keras. Kalau suaranya keras, maka dibangunlah, minumlah, masuk ke desa. Maka saya marah dengan siapapun yang minum minuman keras. Kenapa saya marah? Itu merusak otak Anda dan membuat kaya orang lain yang jadi tukang penyelundup, yang tukang minuman. Anda semakin jatuh miskin dalam hidupnya. Siapa korban itu? Orang Sunda. Siapa yang dagangnya? Bukan orang Sunda. Siapa yang punya warungnya? Bukan orang Sunda. Pada akhirnya yang punya warung punya uang, beli tanah orang Sunda. Yang punya warung punya uang, beli rumah orang Sunda. Yang asalnya orang Sunda pinggir jalan, sewain kios, besoknya rumah dan kiosnya dijual pada pemilik kios. Duitnya dari mereka dari hasil minum tiap malam. Ini. Jadi kalau bertanya, Kang Dedi tinggal di Sukadaya apa? Saya ini lagi ngasih contoh buat para pejabat di Indonesia. Tinggallah di desa, tinggallah bersama warga, walaupun tantangannya banyak, walaupun kesedihannya ada. Kenapa? Saya cerita, Ibu. Saya cerita, saya politisi. Anggota DPR pada kemarin, sekarang nganggur.
Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal 1 orang 1 juta.